Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita lanjutkan, yakni pada ayat yang ke-10 daripada surat Al-Baqarah. Masih bercerita tentang orang munafik. Saya ingatkan sekali lagi, orang munafik itu jangan dideketin. Jangan dideketin. Karena apa? Ya karena kemunafikannya. Ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Baqarah ayat 10 dikemukakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Coba tuh. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Ada yang membaca bima kanu yukadzibun. Nanti kita jelaskan kenapa dipakainya. Ada yang pakai yakdzibun, ada yang pakai yukadzibun. Fi qulubihim maradun, di dalam hati-hati mereka, hatinya orang-orang munafik. Fi qulubihim, di dalam hati-hatinya mereka maradun, ada penyakit. Di dalam hati-hatinya orang munafik ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambahkan kepada mereka, yakni kepada orang-orang munafik, marada, Allah tambahkan penyakit. Bima kanu yukadzibun, dengan sebab mereka berdusta, dengan sebab mereka berbohong. Kemarin kan sudah kita singgung apa itu bentuk kebohongannya. Dia bilang saya ini udah beriman, padahal hatinya nggak beriman. Orang munafik itu mulut sama hati beda. Itu orang munafik namanya, ya. Itu orang munafik. Fi qulubihim maradun, di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Syakkun wa nifakun fahuwa yumridu qulubahum ay yud'ifaha. Tuh penyakitnya. Fi qulubihim maradun, di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Syakkun, yaitu keraguan, ragu-ragu, ya. Itu penyakit tuh, ya. Kita ini nggak boleh ada ragu sedikit pun di dalam rangka kita mengimani Al-Quran. Penyakit yang menimpa kepada orang munafik syakun, yaitu ragu-ragu. Yang kedua wanifakun, dan penyakit nifak, kemunafikan. Fahuwa yumridu qulubahum, maka dia, penyakit-penyakit tersebut, yumridu qulubahum, menyakitkan hati-hati mereka, hatinya orang munafik. Ay yud'ifaha, maksudnya melemahkan hatinya orang munafik. Melemahkan hatinya orang munafik. Jadi
rasa syak, rasa keraguan-raguan itu akan mengikis hati kita yang tadinya kita iman jadi kagak. Itu bisa terjadi. Ya bener apa enggak sih, kan begitu. Itu kan ragu namanya. Bener enggak sih? Nah, makanya kita ini sebisa mungkin taklim, ya, sebisa mungkin taklim, karena jangan sampai timbul di dalam hati kita ada ragu-ragu. Ini dunia ini kan sudah era globalisasi, ya kan. Kemudian media sudah berkembang sedemikian rupa, media sosial segala macam. Kita nggak bisa ngebendung media sosial. Orang mau ngomong apa juga terserah di YouTube, kan gitu Pak. Ngomong apa juga terserah. Orang-orang yang membenci Al-Quran, membenci Islam, dengan berbagai macam caranya mereka membuat konten yang menjelek-jelekkan tentang Islam. Bagi orang Islam yang memakan mentah-mentah, menerima mentah-mentah, mendengar mentah-mentah konten-konten yang model begitu, bisa jadi mengikiskan hati mereka karena rasa syak, gitu kan? Karena rasa syak. Jadi konten-konten begitu memang sengaja dibikin oleh orang-orang kafir yang tidak suka sama Islam. Sengaja dibikin seperti itu agar ada keraguan-raguan di dalam umat Islam tentang agamanya, dengan harapan setelah ragu maka dia menjadi murtad. Kan gitu ya. Jadi sekali lagi, penyakit yang menimpa kepada hati-hatinya orang munafik, syakun, rasa ragu-ragu, wa nifakun, nifak, fahuwa yumridu qulubahum, maka yang demikian itu menyakitkan kepada hati mereka, ay yun'ifaha, maksudnya melemahkan hatinya orang-orang munafik. Jadi bisa jadi di dalam hatinya orang munafik itu sebagian iman, sebagian kagak. Itu bisa jadi. Nah, akhirnya melemahkan hati-hati mereka. Ragu namanya. Wa fazadahumullahu maradha, maka Allah menambahkan kepada orang munafik marodo, penyakit. Jadi penyakitnya ditambahkan, bertambah. Bima anzalahu minal Qur'an likufrihim bihi, dengan apa-apa yang turun kepadanya daripada Al-Qur'an. Likufrihim, karena kekafirannya si munafik, bihi, dengan Al-Qur'an. Jadi kalau Al-Qur'an turun, penyakitnya bertambah-tambah. Nggak suka, nggak senang, apa aja tuh. Kalau Al-Qur'an turun, sakitnya makin bertambah. Fazadahumullahu maradha, maka Allah menambahkan kepada orang munafik penyakit dengan sebab Al-Quran tuh turun, ayat-ayat Allah turun. Semakin Al-Quran itu turun, maka semakin penyakit itu semakin bertambah. Kita coba lihat, saya juga mencoba melihat pada literasi yang lain tentang masalah tafsir. Berkaitan dengan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha, di dalam hati-hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit kepada mereka. Orang munafik itu itu suka selalu menutup-nutupi keburukan.
Orang munafik suka menutup-nutupi keburukan. Jangan sampai orang lain tuh tahu. Menang sendiri. Ya kan? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Itu kan ditutupin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami amanna billah, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimumin, padahal tidaklah mereka beriman. Bi izhari iman, dia menyatakan iman, ngomong kesana kemari dengan mulutnya amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimumin. Ya. Jadi kekufurannya dia yang tidak beriman kepada Allah disembunyikan, jangan sampai orang lain tahu. Makanya dia ngomong begitu, saya udah beriman kepada Allah, padahal hatinya nggak beriman. Itu kan buruk. Tidak beriman itu adalah suatu hal yang buruk. Orang munafik, ya, itu selalu menutup-nutupi sifat buruknya, dan itu adalah penyakit. Penyakit. Yang demikian itu menutup-nutupi keburukan itu adalah penyakit. Ibarat seorang yang sakit. Ini orang sakit nih, Pok. Jangan sampai orang lain itu tahu penyakitnya. Jangan sampai orang lain itu tahu penyakitnya. Lu kayaknya sehat itu. Lu kayaknya sakit. Enggak, gua enggak sakit. Padahal sakit ditutup-tutupi. Jangan sampai orang tahu. Kita ngomong begitu emang udah kelihatan kan. Lu sakit ya? Enggak, gua enggak sakit. Itu tutupi padahal sakit. Dia enggak mau ke dokter, jangan sampai juga dokter tahu penyakitnya. Ya. Kalau udah enggak mau ke dokter segala macam, maka sakitnya bertambah tambah makin parah. Orang enggak berobat kan mestinya berobat. Nah, tuh. Makanya ditambahkan fazadahumullahu marada. Maka Allah tambahkan penyakitnya. Di sini kalau kita baca secara letterlux apa adanya, nggak mau ngelihat kitab tafsir, apalagi sampai akhir menafsirkan sendiri. Allah tuh jahat ya. Masa Allah nambahin penyakit orang? Fazadahumullahu marra. Fa'ilnya Allah. Yang menambahkan penyakit kepada orang munafik itu adalah Allah. Fazadahumullahu marra. Maka Allah tambahkan penyakit kepada mereka. Hakikatnya bukan Allah yang menambahkan. Dia sendiri. Ada kagak mau berobat? Kan gitu. Analogi kita tadi, karena dia nggak mau berobat kepada dokter, dia nggak mau obatin untuk penyakitnya, akhirnya kan penyakitnya bertambah tambah. Bisa jadi satu penyakit yang nggak diobatin akan menimbulkan penyakit lain, bertambah-tambah penyakitnya. Jadi yang menambahkan kepada penyakit mereka itu bukan Allah, tapi dirinya sendiri. Akan tetapi berlaku sunatullah. Pok, kita duduk begini, ya Kom, kita duduk begini, udah sunatullah. Memang Allah kendaki, udah takdir kita Allah kendaki secara sunatullah. Kang Jid duduk hari ini, Potati duduk hari ini. Ya. Jadi karena ini sudah menjadi ketentuan sunatullah, seolah-olah Allah yang menambahkan penyakitnya si munafik tersebut. Padahal hakikatnya adalah si munafik sendiri yang menambahkan penyakitnya. Orang dia kagak mau berobat. Tambah. Tadi analogi yang gampang tuh dokter ya, gak mau berobat. Ya.
Ada satu kaidah di sini, ada dua maradun dan maradun. Fi qulubihim maradun. Fazadahumullahu marada. Yang satu maradun, yang satu maradun. Dua-duanya nakiroh. Apa kita ini sedikit ya. Dua-duanya itu nakiroh, baik maradun maupun maradun. Ya. Ada satu kaidah, kalau isim nakiroh, dua isim nakiroh disebutkan di dalam satu ayat atau satu kalimat, maka berbeda makna. Makna. Allah tambahkan penyakit. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Nakirah. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan penyakit marada. Jadi seperti yang tadi kita kemukakan, ya. Penyakit pertama, katakan ini adalah penyakit A, maradun. Tapi Allah tambahkan penyakit yang B, maradun. Penyakit yang B ini berbeda dengan penyakit yang maradun. Dengan penyakit A beda. Jadi bisa jadi asbab orang munafik itu tidak mau berobat, maka bertambah-tambah penyakitnya. Yang tadinya penyakitnya A menjadi penyakit A, menjadi penyakit B, menjadi penyakit C, menjadi penyakit D. Udah komplikasi. Awalnya satu. Jadi sekali lagi, isim nakirah, dua isim nakirah yang disebutkan dalam satu ayat atau satu kalimat berbeda makna. Itu tadi ya. Bisa jadi penyakit A yang dia sembunyikan, yang dia tidak obati, akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Tadinya cuma bengek misalnya. Jadi cuma bengek, akhirnya karena dia nggak diobatin timbul penyakit anu. Awalnya cuma bengek. Ini misal, tapi emang analoginya begitu. Ya Pak ya. Walahum azabun alimun mu'limun, dan bagi mereka, yaitu untuk orang munafik, bagi orang munafik azabun alimun, ada azab yang pedih. Bagi mereka azab yang perih, kayak nanti di akhirat. Ya. Qalu walahum azabun alimum bima kanu yukadzibun, dan bagi mereka orang-orang munafik ada azab yang pedih. Bima kanu yukadzibun, di sini yukadzibun, dengan sebab apa-apa mereka telah berbuat kedustaan. Bohongan. Nah ini tadi disebutkan yukadzibun bitasdidi ay nabiyallah wa bitahfif ay fi qaulihim amanna. Jadi bagi mereka orang munafik ada azab yang pedih dengan sebab mereka telah berbuat dusta. Kalau dibaca yukadzibun, ada tasdid yukadzibun. Jadi lihat, yukadzibun yakzibun. Yukadzibun yakzibun. Sama akar katanya. Kazaba. Dibaca yukadzibun, mereka telah berdusta. Berdusta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibaca pakai tasdid yukadzibun. Kalau enggak pakai tasdid, dikemukakan di sini wabit tahfif ay fi qaulihim amanna. Dan kalau enggak pakai tasdid yakdzibun, mereka berdusta di dalam ucapan mereka amanna, kami telah beriman, padahal mereka tidak beriman. Itu berdusta. Ya. Jadi sekali lagi adalah walahum azabun alim, dan bagi mereka orang-orang munafik ada azab yang pedih dengan sebab mereka
telah berbuat dusta bima kanu yukadzibun, dengan sebab mereka mendustakan Rasul, mendustakan Nabi Muhammad, dengan sebab mereka telah berbuat dusta dengan ucapan mereka amanah, kami telah beriman, padahal mereka tidak beriman. Nah, itulah bahasan kita. Sekali lagi saya hanya berpesan, jangan deketin orang munafik. Pilih teman-teman. Pilih teman. Kalau pengen nyari teman, pilih teman. Jangan orang semua ditemenin. Boleh ditemenin tapi jangan diakrabin. Cari teman yang akan bisa membawa kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kita mah sebentar lagi juga udah pulang ke akhirat. Jangan sampai kita salah teman, justru kita sengsara di akhirat. Makanya pesan saya, kalau mau cari teman yang membawa kita kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Itu ya. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyain. Tanya. Sak enggak?